Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semua. Gimana perkembangan SMK aja. madrasah ya? Wah, langsung pesat ada perkembangannya. Alhamdulillah. Di semua bidangnya ya. Alhamdulillah. Jadi yang umumnya, yang agamanya. Alhamdulillah. Kalau materi yang diajarkan apa saja? Materinya bermacam-macam. Di antaranya? Di antaranya yang kalau keagamaan dari fikih, akidah, Ada ya. ahli sunnah wal jamaah apalagi ini harus ada kalau ada gitu. Dan lain sebagainya. Kalau Umumnya dari fisika, kimia ada. Ya. Komplit ada. Alhamdulillah. Kita ikut senang ya hasil perkembangan di SMK. Jadi nampaknya sudah menjadi tren. Sekarang sudah ada di SMA, kembali ke SMK. Kembali ke Orang SMK. yang ingin lebih apa? Lebih praktis punya sebanyak. Iya, kedepannya ada lebih panjangan begitu. Makanya lagi sibuk sekali ya guys. Sampai malam hari santai-santai. Waduh. Pasti ada acara keluar, kita baca-baca. Manfaatkan waktu. Wah, Ya, saya mempunyai prinsip soal kapan kita mendapatkan ilmu. kapan kita Ya, saya bilang kalau mendapatkan ilmu paling tepat adalah bukan di bangku sekolah. Kalau di bangku sekolah sangat sedikit sekali. Jadi orang yang biasa memanfaatkan waktu di luar sekolah dengan baca, insya Allah itu akan menjadi bekalnya lebih banyak. bekalnya lebih banyak waktu. Kesibukan Baca. Habib yang luar biasa ini masuk keluar kota masih sempat menyempatkan waktu untuk ini. Ya gini, saya sedikit pengalaman ya. Iya. Saya berbandingkan mungkin dengan beberapa teman di waktu saya masih mondok. Itu saya suka pelanggaran majalah yang sifatnya yang disebut dengan Islamic Research ya, artinya Islamic Research itu bahasan-bahasannya agak tinggi sedikit. Jadi bukan sekedar majalah-majalah yang bahasanya ringan, tapi sudah agak berat sedikit. Ya. Itu pengalaman saya ya, dari saya membaca tadi di luar materi sekolah atau di luar ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah, sampai kakak-kakak kelas saya sendiri merujuk kepada saya. Kakak-kakak kelas itu kadang-kadang dalam susunan beliau mau khutbah misalnya, kadang-kadang merujuk sama saya. Jadi saya bukan apa, ini bukan sesuatu yang hebat saya bilang. Ini Anda biar tahu karena pengalaman membaca di luar jam sekolahan. Dan dari sini saya buat pelajaran. Siapa saja yang ingin mendalami ya mungkin tadi dengan cara membaca dan memanfaatkan waktu di luar jam sekolah, jam sekolah. Ini orang-orang yang kebetulan mesti sekolah, ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, ya coba manfaatkan waktu di luar sekolah untuk membaca. Ini adalah waktu adalah ilmu sekarang ada bahasanya. Gimana? Waktu adalah ilmu, bukan waktu adalah uang lagi. Waktu adalah betul. Ya. Duh, sebenarnya mohon maaf ya Habib, kan ke waktunya Habib sebentar. Tidak apa. Sekiranya mungkin Habib sangat senang sekali. Ya. Bisa memberikan sambutannya untuk SMK Syekh Akram, pada khususnya untuk kelas 3 yang sudah ada ilmu lulus ini Habib. Ya, semoga untuk kedepannya langkah untuk kedepan lebih mantap lah, lebih pasti lagi dalam menggapai cita-cita. Ya. Dan tentunya kesan dan pesan Habib untuk SMK Syekh Akram beserta pondok pesantrennya agar lebih kedepannya lebih mantap lagi Habib. Insya Allah mudah-mudahan dari sisi perkembangan yang ada sudah sangat menggembirakan. Waduh. Satu hal yang paling menyenangkan misalnya dengan ada istilah, kita pakai istilah karantina. Karantina Habib. Karantina jam saat menjelang ujian terakhir. Ujian terakhir. Ya orang-orang difokusin di pondok. Oh iya. Ini manfaat sekali. Ini manfaat sekali. Luar biasa. Kita kan suka dengar ada istilah istighosa, istilah doa bersama dan lain sebagainya. Ini kalau tadi ditambahi, mereka bisa terfokus di pondok, insya Allah lebih manfaatnya lebih besar. Lebih besar di pondok Ya, itu di pondok. Jadi tolong ini mungkin kalau saja tidak dipertahankan, paling tidak kalau tidak dipasarkan, paling tidak dipertahankan. Oh ya, tadi. Paling tidak dipertahankan. Bagus sekali saya bilang. Budaya yang tadi itu pada saat mau ujian kita di karantina di pondok pesantren. Ya, jadi manfaat awalan ya mungkin tadi sisi keagamaan kita terpenuhi. Ya. Orang tidak akan meninggalkan sholat hanya karena kegiatan dia mau ngejar-ngejar dia mendapatkan ilmu atau dan merujuk temannya atau gimana. Ini semua sudah terfokus.
dia sisi sholatnya akan terpenuhi, ya, sisi sholatnya akan terlaksana dengan baik. Kemudian di samping itu dia bisa merujuk mutolak kitab-kitabnya, materi-materi pelajarannya dengan konsentrasi, penuh konsentrasi. Terfokus ya. Orang mau televisi, nggak ada, mau ke bioskop, nggak ada. Apalagi itu kan masya Allah manfaat sekali. Ya, jadi tolong diusahakan. Jadi saya bilang kalau tidak saja dipasarkan, tolong dipertahankan. Ini industri. Ya. Tadi untuk yang sudah lulus, tolong diusahakan. Artinya bukan berarti lulus ini sudah selesai. Belajar. Saya sering mengatakan dalam Islam dikenal dengan satu hadis yang luar biasa, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi artinya di sini bahwa orang belajar ilmu itu tanpa batas. Tanpa batas itu. Ya. Saya ingat satu cerita. Ini belum budaya di tempat di kalangan kita. Orang misalnya di Saudi, saya pernah baca di Mekah ya, waktu saya belajar di Mekah, itu pernah baca di salah satu koran, dia bilang mereka itu kalau sudah rata-rata, kalau sudah dapat PhD, sudah dapat gelar doktor, sudah selesai, dianggapnya segala-galanya. Padahal doktornya ini dianggapnya sudah segala-galanya. Dia dalam tulisan itu dia menuliskan, coba kita bandingkan dengan orang-orang di luar di barat, dia bilang. Dia menentukan ada seorang profesor, suami istri profesor semua, suami istri profesor semua, dan dia sudah mendapat tempat di masyarakat yang luar biasa. Dia ngajar, kalau dia pagi misalnya dia keluar hanya 1 jam, pulang sudah bisa istilahnya bisa membawa duit yang banyak sekali karena dia sudah tingkatnya profesor. Dan dia pun ketika harus pulang ke rumah dia bisa ketemu keluarganya, bisa santai lah. Tapi itu pun ditinggalkan sama dia. Dia kalau keluar terhormat, dia menghadiri acara di luar terhormat. Dia ngasih materi sedikit di istilahnya apa, di rapat-rapat, di pertemuan-pertemuan, wis terhormat sekali karena dia sifatnya sudah profesor dan mumpuni, ya kan? Master semua ya. Ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Untuk apa coba bayangkan? Untuk nambah ilmu lagi. Waduh, dengan mengadakan riset di mana dikutub Habib. Dikutub. Luar biasa. Dia bawa semua perbekalan buat sepanjang 1 tahun untuk riset apa yang terjadi di kutub. Coba Anda bayangkan, kata dia, ini orang bisa tidur dengan nyaman di rumahnya, dengan ranjang yang empuk, super empuk, kamar yang sejuk, ya kan, makanan yang komplit, ditinggalkan semua hanya untuk tidur di kemah, satu kemah, dan di sekitarnya mungkin ada binatang-binatang buas. Hanya semata-mata tadi apa? Nambah ilmu. Ini belum budaya di kalangan kita. Yang ada bila sudah sampai doktor misalnya, sudah PhD selesai, seakan-akan sudah master ya. Padahal coba di tempat orang lain di barat misalnya tadi saya contohkan, dia dengan kenyamanannya di negaranya sudah terpenuhi seluruhnya, dia masih tinggalkan untuk nambah ilmu. Berarti kita bisa hikmah ya. Tolong, kalau ada cerita-cerita begini, dan ini bukan cerita, satu hal yang nyata, diambil pelajaran buat kita. Kita jangan berarti kalau sudah lulus SMA, sudah membawa gelar tingkat SMA, apalagi cuma hanya SMA, jangan berarti sudah segala-galanya, jangan. Tolong belajar lebih fokus lagi dan lebih semangat lagi, biar kita jangan ketinggalan sama orang-orang lain. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-maut fa'alaihi bil ilmi. Ini juga pesan Rasulullah, indah sekali. Siapa yang menghendaki dunia, maka dia tuntutlah ilmu sebanyak-banyak. Dan siapa yang menghendaki akhirat, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang menghendaki apa? Dunia dan akhirat, tuntutlah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Ini hadis luar biasa sebetulnya. Kalau kita mau merenungkan apa yang terdapat di kandungan hadis ini, luar biasa. Coba bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau ada orang mau dapat akhirat kok ilmu. Orang mau akhirat cuma ibadah tadi ya. Dia dengan ilmu bisa meningkatkan ibadahnya dia. Bisa meningkatkan pahala dia karena dia berilmu. Misalnya kalau dia hanya khutbah, kalau dia beramal 2 rakaat sunnah buat badannya, buat dirinya sendiri. Tapi ketika dia memberikan satu sambutan di kalangan orang yang 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang misalnya, bisa manfaatkan dari ilmunya dia dapat pahala berapa? Luar biasa. Banyak sekali. Yang mungkin itu karena apa?
Perbedaannya sama orang yang tadi yang sholat tambah ilmu, karena dia berilmu, ada modal ilmu. Dunia pun begitu, kita lihat bagaimana orang-orang di luar non muslim bisa menguasai dunia. Yang masih muda-muda bisa jadi bos, direktur pabrik ini, enggak mau. Dan mereka apa yang kelebihan mereka menguasai. Rasulullah sudah mengatakan, orang hidupnya fa'ala hidupnya, orang adalah akhirat fa'ala hidupnya, orang adalah rumah fa'ala hidupnya. Ilmu ini luar biasa kaitannya. Tapi bagaimana ilmu pun harus ditopang dengan khasyah. Khasyah ini adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ada ilmu dan takut kepada Allah. Ini akan manfaat lebih insyaallah. Subhanallah. Terima kasih banyak. Mungkin pesan terakhir untuk SMK Syabakom agar lebih tambah tingkatkan, artinya buat satu riset khusus. Ya, kalau ada mungkin perlu sisi promotion, promosi tidak ada masalah. Cuman yang netral ya. Sebarkan tulisan kecil ya tentang kegiatan di kegiatan belajar mengajar tanpa harus melompat promosi yang model-model, nggak usah promosi tapi yang normal ya. Jangan ada unsur iklan televisi, lebih banyak bohongnya jangan. Jadi kita mengarah kepada tadi ridho Allah. Sekalipun materinya ada umum, ada agama dan ada umumnya, tapi kita tujuannya adalah untuk ridho Allah. Jadi harus dari awalnya sudah yang wajar, yang sesuai syariat. Terima kasih Pak. Semoga ini bisa bermanfaat kita semua. Insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.